Oke, pemirsa kita akan langsung bahas hal ini. Sudah ada dua orang narasumber yang bergabung bersama kami. Ada Bu Erin, orang tua pasien gagal ginjal akut, dan juga ada Pak Diki Budiman, ahli keamanan dan juga ketahanan kesehatan. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Selamat pagi. Bu Erin? Halo, Bu Erin? Halo, selamat pagi. Ya. Bisa mendengar suara saya jelas ya, Bu ya? Bisa. Ya. Bu Erin, kondisi anak Bu Erin saat ini seperti apa, Bu? Kalau bisa diceritakan ke kami, Bu? Untuk saat ini sudah membaik, cuman jalannya aja sih masih agak lemah. Karena mungkin selama 3 minggu. Usia berapa, Bu, anak Bu Erin? Halo? Halo, 3 tahun 8 bulan. Oh, 3 tahun 8 bulan. Oke. Bu Erin, boleh diceritakan kepada kami bagaimana awalnya anak ibu ini mulai mendapatkan gejala, kemudian diketahui gagal ginjal akut, sehingga akhirnya sekarang kondisinya membaik, Bu? Awalnya demam, mual muntah, terus lemes sih. Yang paling kelihatan itu kan buang air kecilnya menurun. Yang dari awalnya hanya 3 tetes saja sampai nggak kencing sama sekali. Gejala itu berlangsung berapa lama, Bu Erin? Kalau untuk demamnya itu sekitaran 5 harian. Cuman waktu volume kencingnya berkurang itu setelah ke 5 hari. Jadi di hari ke-6-nya dia mulai buang air kecilnya mulai menurun sampai nggak kencing sama sekali. Oke, dan pada akhirnya dokter mendiagnosa bahwa anak Bu Erin mengalami gagal ginjal akut, begitu? Atau gimana, Bu? Iya, benar. Oh. Awalnya dibilangnya tuh gangguan fungsi ginjal. Oh, terus? Halo? Bu Erin? Halo, Bu Erin, mendengar suara kami, Bu? Anak saya gagal ginjal akut gitu. Oke. Bu Erin, saya mau coba cek komunikasi. Mendengar suara saya dengan jelas, Bu? Bisa dengar. Oke, baik. Nah, setelah didiagnosa gagal ginjal gitu ya, terus kemudian kami juga mengetahui informasi bahwa anaknya ibu ini akhirnya menjalani cuci darah ya, Bu ya. Boleh diceritakan soal proses itu, Bu? Hari pertama masuk RSUP itu langsung pemasangan alat PDL untuk cuci darahnya. Per hari itu juga langsung cuci darah. Terus di hari kedua juga cuci darah. Dan setelah cuci darah ketiga, anak saya sempat ngedrop. Cuci darah ketiga ngedrop, sesak, sempat 2 hari di ICU. Di ICU juga tetap dilakukan proses cuci darah. Gitu. Oke, dan sekarang kondisinya sudah mulai membaik begitu ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Bu Erin. Saya mau ke Pak Diki dulu. Pak Diki, ada satu kasus nih kita dengar sama-sama sudah membaik begitu ya. Artinya apakah dalam kasus ini memang semua pasien berpotensi sembuh total, Pak? Ya, kalau bicara kasus secara epidemiologi memang ada potensi sembuh kalau cepat ditemukan kasusnya, cepat ditangani. Jadi intinya di penemuan kasus, dan kita syukuri ya ada kasus seperti ini ya. Ini juga bukti kita apresiasi ya upaya pemerintah. Tapi harus diingat, kasus ini kan bukan hanya di kota-kota besar. Bu Erlin kita lihat berlokasi misalnya di Denpasar, yang kita tahu ya Denpasar dekatlah dengan Sanglah ya sebagai rumah sakit rujukan. Tapi bagaimana dengan yang di daerah, yang di pulau-pulau, yang jauh dari dan itu kesehatan. ada misalnya di Bau-Bau sebagai contoh, ada kasus di mana dia memang harus kalau nggak ke Makassar ya ke Kendari, dan itu kan naik kapal pesawat, dan itu perlu dana, perlu juga sokongan dari, nggak mungkin pasiennya saja yang pergi. Ya. Nah, hal seperti inilah yang harus juga dipikirkan oleh pemerintah, karena kasus ini, apalagi kalau kita lihat daftar obat yang dikeluarkan pemerintah, yang secara kualitatif, kalau Kementerian Kesehatan kualitatif mengandung zat yang toksik itu mayoritas obat murah. Ya mohon maaf saya sampaikan, mayoritas obat murah, yang artinya konsumsi ini akan pasarnya adalah masyarakat menengah ke bawah. Yang kalau kita lihat menengah ke bawah banyaknya di perifer, daerah yang
terbatas secara akses ke layanan kesehatan. Nah, Pak Diki, sebelum kita sampai ke sana diskusinya, tentu kita ini senang sekali mendengar kabar dari Bu Erin bahwa kondisi anak Bu Erin ini kondisinya membaik. Kita harapkan sih segera pulih total ya, Bu Erin ya. Harapan kita bersama bagi anak-anak lainnya juga saat ini tengah berjuang untuk melawan gagal ginjal akut. Tapi begini, kalau kita bicara tadi menyambung pertanyaan dari Bayu, Pak Diki. Konteks dari sembuh ini seperti apa? Apakah memang ini sifatnya harus diwaspadai dalam jangka panjang atau seperti apa? Sayangnya data menunjukkan meskipun ada yang betul pulih ya, tapi sebagian diantaranya ada yang memiliki sequel atau dampak sisa yang sifatnya bisa jangka panjang. Apalagi kalau misalnya ada keterlambatan ya dalam penanganan. Meskipun kita kan mungkin cepat ditangani, tapi kondisi ginjalnya bisa ya mungkin 80% dan tergantung beberapa faktor. Nah inilah yang dikhawatirkan. Jadi kecepatan sekali lagi untuk penanganan ini akan menentukan dalam prognosa ke depan ya dari kualitas. Kalau misalnya memang kecepatan penanganan bisa menentukan ya bagaimana nasib pasien. Tapi kalau misalnya dengan kasusnya anaknya Ibu Erin, sekarang sudah cuci darah gitu, apakah di sisa hidupnya harus menjalani seperti itu lagi atau hanya cukup sekali ini saja? Cukup sekali. Cukup sekali. Hanya tentunya kita akan harus terus memantau ini ya. Artinya gini, penanganan oleh pemerintah sudah benar saat ini, tapi ini harus ada lanjutannya untuk memantau setidaknya dalam kurun katakanlah 1 bulan ke depan untuk memastikan bahwa secara umum kondisi anak ini sehatnya. Itu yang kita harapkan ya. Jadi tidak hanya di rumah sakitnya saja. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi dengan Pak Diki, dengan Ibu Erin, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.